wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Lestari. Saya mahasiswa Institut Setiami dengan jurusan Administrasi Publik, konsentrasi perpajakan, dengan nomor NPM CA23111040. Di sini saya selaku moderator, dan sebelum saya memulai penjelasan dari penelitian kami, izinkan saya memperkenalkan dua rekan cantik saya. Di sini ada saya Sela Ardianti dengan NPM CA2311104002. Dan saya Irnawati dengan NPM CA2311103855. Dan itulah dia dua rekan cantik saya yang akan menemani saya untuk memberikan penjelasan video kali ini. Baik, langsung saja kita mulai penjelasan penelitian di perusahaan PT Obsidian Stainless Steel atau lebih dikenal dengan perusahaan OSS, di mana perusahaan ini adalah salah satu perusahaan besar yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan memiliki karyawan kurang lebih 2.000 orang, entah itu penduduk lokal maupun penduduk yang berasal dari Cina. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Sela Ardianti, dan materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Irnawati, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri Lala Lestari. Baik, saya mempersilakan kepada Sela Ardianti untuk materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai keberadaan PT OSS. Perusahaan PT OSS perusahaan yang berasal dari Cina yang terletak di daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Porara, Kecamatan Merosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dan perusahaan ini juga berinvestasi 1,4 miliar dolar atau sekitar 19,6 triliun. Kemudian pada tahun 2018 didirikan PT Obsidian Stainless Steel atau OSS seiring dengan dibangunnya industri nikel tersebut dengan tenaga kerja yang berasal dari Cina mulai berdatangan di daerah Morosi, tepatnya di mana berdirinya perusahaan tersebut. Dan pemilik perusahaan PT Obsidian Stainless Steel adalah anak perusahaan dari Xiamen Xiangyu Group dan Delong Group. Kerjasama yang dilakukan oleh Xiamen Xiangyu Group dan Delong Group untuk menanam modal sebesar 14 miliar yuan guna membangun proyek smelter. Perusahaan PT Obsidian Stainless ini bergerak di bidang smelter nikel. Selain itu, PT OSS bukan hanya sekedar melakukan usaha perindustrian pertambangan, melainkan juga bergerak di bidang perindustrian yang menghasilkan produksi berupa baja stainless yang dilapisi oleh obsidian. Adapun dari visi misi dari perusahaan PT OSS, yaitu visi perusahaan tersebut adalah menjadi produsen nikel yang diakui secara global dan terkemuka sebagai PT Obsidian Stainless Steel yang terkenal dengan keunggulan operasional, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dan misi perusahaan PT OSS sendiri adalah 1. Menghasilkan produk-produk nikel yang unggul, 2. Mendorong inovasi keberlanjutan, 3. Memelihara pendekatan pertambangan yang bertanggung jawab, 4. Menumbuhkan budaya keunggulan. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami adalah perusahaan yang sukses memiliki visi dan misi yang jelas yang menjadi panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis. Visi dan misi ini harus dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh karyawan. Membangun tim yang kuat, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kualitas tim yang dibangun. Dan itulah sedikit penjelasan mengenai penelitian kami di perusahaan Obsidian Stainless Steel, yang dimana perusahaan ini sudah lumayan lama berdiri di Sulawesi Tenggara. Dan sebelum pembangunan perusahaan ini memiliki banyak pro dan kontra oleh warga dan masyarakat sekitar. Tapi dengan adanya usaha dari pemilik perusahaan OSS ini, sehingga bisa meluluhkan hati warga masyarakat sekitar. Dan cuplikan yang pertama tadi adalah salah satu contoh pekerjaan karyawan yang bekerja di perusahaan OSS. Baik, terima kasih telah menyaksikan sedikit penjelasan dari kami mengenai perusahaan Obsidian Stainless Steel. Maaf jika masih banyak kekurangan dari penjelasan kami. Berikut cuplikan video perusahaan PT Obsidian Stainless Steel. Selamat menyaksikan.